Shalom, saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara dalam Tuhan, di video berikut, saudara bisa melihat seorang ustadz yang merendahkan Tuhan Yesus ketika mensyahadatkan seseorang. Dan saudara dalam Tuhan memang tujuannya untuk merendahkan Tuhan Yesus. Tetapi, ya, dia tidak sadar bahwa dia sedang mengkonfirmasi kepada publik bahwa imannya sangat rapuh, imannya sangat lemah, dan dia sangat takut kepada Tuhan Yesus. Sehingga dia mensyahadatkan orang dengan merendahkan Tuhan Yesus. Tapi ingat saudara dalam Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah rendah walaupun direndahkan. Tuhan Yesus tetap Allah yang setia, Allah yang berkuasa, dan Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan juga yang memberikan kita kehidupan. Nah, salam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita sama-sama melihat cuplikan videonya di video berikut. Ya. Abangnya di Makassar, ya, Masya Allah. Kita langsung prosesi persaksian kepada Tuhan ya Pak ya. Yup. Siap. Ya, ya ikuti saya Bapak. Bersedia disunat. Alhamdulillah. Ini proses syahadat dulu ya. Oke, ikuti saya Lihat Pak. mukanya, Bismillah. Ya. Bismillah. Ar-Rahman. Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, adalah utusan Allah, dan aku bersaksi aku bersaksi bahwa Yesus bahwa Yesus hanyalah utusan Allah. utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Ya Allah. Allah, Engkau baru saja menetapkan orang yang seharusnya masuk neraka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya di sini hadir sebagai apologet untuk memberikan tanggapan, sanggahan, dan meluruskan tuduhan-tuduhan para polemikus yang mencoba mengotak-atik iman Kristen atau merendahkan Tuhan Yesus Kristus. Tadi kita sudah dengar bersama di mana Juma merendahkan Tuhan Yesus, di mana ketika mereka menggunakan syahadat Islam, tapi di akhir syahadatnya merendahkan Tuhan Yesus Kristus dan bawa-bawa nama Tuhan Yesus Kristus. Di sini saya menggunakan hak jawab saya untuk meluruskan atau memberikan tanggapan terhadap yang dilakukan saudara Juma, di mana telah merendahkan Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini adalah hak saya, teman-teman ya. Saya akan menggunakan hak jawab saya karena saya hadir sebagai apologet untuk membentengi iman Kristen, ya, supaya yang Kristen tetap setia mengikut Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau Anda mengotak-atik iman Kristen, itu adalah hak saya untuk meluruskan itu. Tadi kita sudah dengar bersama ya, saudara Juma itu membimbing seorang bapak-bapak yang mualaf, ya,
semua orang berhak ya meyakini kepercayaan mana yang mau dia anut. Jadi dia mau ke Kristen, mau ke Islam, mau ke Hindu, mau ke Buddha, atau ke agama manapun, itu hak dia. Tapi mohon ketika saudara itu masuk ke agama apa yang kalian anut, atau membimbing orang ke agama yang kalian anut, janganlah dengan cara merendahkan iman orang lain, sesembahan agama lain gitu. Nah, karena di sini saudara Juma itu bagi iman Kristen sangat merendahkan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa harus bawa-bawa nama Tuhan Yesus di syahadat yang diajarkan oleh Juma ini? Jadi Tuhan Yesus Kristus bukan utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena Tuhan Yesus adalah Allah itu. Baik, saudara dalam Tuhan, itu cuplikan videonya. Di sini kita boleh melihat seorang ustadz yang mensyahadatkan seseorang melalui media sosial. Dan saudara dalam Tuhan, ketika dia mensyahadatkan seseorang, dia tidak hanya menggunakan kalimat syahadat yang biasa digunakan kepada mereka yang mu'alaf, tetapi dia menambahkan dengan merendahkan Tuhan Yesus, mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Dia pikir ketika dia mengatakan hal itu, ya, kedudukan Tuhan Yesus itu bisa berubah. Tidak, saudara dalam Tuhan. Apapun yang dia katakan, Yesus tetap Yesus, dan Yesus tetap Tuhan di atas segala Tuhan di dunia ini. Dan saudara dalam Tuhan, sebenarnya dia sedang menunjukkan imannya yang sangat rapuh. Dia sedang menunjukkan imannya yang sangat lemah. Sehingga ketika dia mensyahadatkan seseorang, ya, dia tidak mau orang itu bersyahadat dengan kalimat syahadat yang biasa digunakan kepada mereka yang mu'alaf, tetapi lebih lagi dia merendahkan Tuhan Yesus, ya, seakan-akan dia takut kalau ya kuasa Tuhan Yesus membuat orang semakin percaya kepadanya, ya. Dan saudara dalam Tuhan, inilah seorang ustadz yang imannya rapuh, saya katakan, ya, imannya sangat rapuh, sehingga dengan berbagai cara dia merendahkan Tuhan Yesus sebagai bukti bahwa dia sebenarnya takut, sedang ketakutan kepada kuasa Tuhan Yesus yang ajaib, ya. Sehingga dengan segala cara dia merendahkan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ingat saudara dalam Tuhan, apapun yang dia katakan terhadap Tuhan Yesus tidak mengubah daripada status Tuhan itu sendiri. Dia adalah Tuhan. Dia sudah di surga, ya, dan dia sudah pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita, ya. Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 14, pasal 15 dan pasal 16 berkata bahwa dia pergi kepada Bapa, dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan saudara Tuhan, ingatlah bahwa tidak ada seorang pun manusia di bumi ini yang pernah mengatakan hal sehebat ini, ya. Dia pergi ke sorga untuk menyediakan tempat. Kalau dia pergi ke sorga untuk menyediakan tempat, emang dia siapa? Ya, Yesus adalah Tuhan yang mempunyai kerajaan sorga. Ya, dia pemilik dari sorga itu, sehingga dia pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita. Dia penyedia daripada tempat itu. Dia pemilik daripada tempat itu. Dia pemilik sorga. Sehingga dia berani bahwa dia pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita, orang yang percaya kepadanya. Dan satu lagi, saudara dalam Tuhan, ya, tidak ada seorang manusia di bumi ini yang pernah berkata dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui dia selain daripada Tuhan Yesus. Ingat itu. Hanya Tuhan Yesus yang pernah mengatakan hal itu. Di sepanjang sejarah, ya, tidak pernah ada orang yang berani mengatakan hal itu selain daripada Tuhan Yesus sendiri. Ya, saudara dalam Tuhan, ketika Tuhan di atas salib, ya, seorang yang berdosa mengatakan, Tuhan, ingatlah aku ketika kamu pergi ke dalam kerajaan surga. Dan Yesus menjawab, hari ini juga engkau sudah bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus, di dalam surga. Saudara dalam Tuhan, lagi-lagi Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya bahwa dia adalah pemilik daripada surga itu.
Ya, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan hari ini engkau bersama-sama dengan saya di dalam kerajaan surga selain daripada Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang berani mengatakan hal itu, saudara, dalam Tuhan. Dan hanya Tuhan Yesus yang berkuasa mengatakan hal itu. Itu sebagai bukti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah pemilik surga. Yesus yang berkuasa di bumi dan di surga. Dan juga Yesuslah yang berkuasa dalam kehidupan kita ini. Dan saudara dalam Tuhan, sekali lagi, apapun kata seorang ustadz di video tadi, ya, dengan merendahkan Tuhan Yesus, saya katakan tidak menjadi persoalan, karena Yesus tetap Tuhan yang abadi. Dan saudara dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.